Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran IPA. Jadi belajar IPA ya. Baik, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit ya, dan masih bisa melaksanakan belajar dalam kondisi sekarang dengan baik. Bagaimana tugas yang sudah Bapak berikan sebelumnya? Apakah sudah dikerjakan dengan baik atau belum? Yang belum silakan dikerjakan. Akan kita laksanakan nanti uji kompetensi di materi tentang listrik dinamis di pertemuan selanjutnya. Ini adalah video tentang listrik dinamis yang bagian terakhir yang Bapak siapkan untuk anak-anak, yaitu tentang rangkaian listrik yang terakhir yang paling Bapak anggap susah ya, tapi mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik, yaitu tentang rangkaian listrik campuran, di mana rangkaian listrik campuran itu berasal dari hambatannya, karena hambatannya berbentuk atau dengan tipe rangkaian hambatan campuran. Rangkaian hambatan campuran itu adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian hambatan paralel. Nah, bagaimana tipe soal dari rangkaian hambatan campuran, rangkaian listrik campuran? Kita lihat slide berikut ini. Baik, inilah contoh soal ya, soal rangkaian campuran, yaitu kita menentukan R total, I total, V total, dan I serta V masing-masing hambatan ya. Jadi rangkaian campuran ini menggunakan gabungan dari prinsip rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian campuran yang tipe seperti ini, itu yang kita kerjakan sesuai dengan langkah yang seperti biasa, itulah R totalnya ya. Jadi di R totalnya ini kalian perhatikan baik-baik, ini adalah tipe hambatan paralel seri ya. Masih ingat ya, paralel dulu dikerjakan baru seri ya, seperti itu ya, paralel dulu baru seri. Nah, apa yang sudah tersedia setelah kita dapatkan R, nanti kita cari V total. Kita lihat V total sudah ada ya, dan kita mencari I totalnya. Oke, jadi R total sudah diketemukan, V total sudah ada, dan kita cari adalah I totalnya. Oke, nah sebelumnya kita akan cari dulu R totalnya. Nah, diperhatikan baik-baik, setelah R hambatan paralel ini kita ubah menjadi 1 ya, dari 2 menjadi 1, maka dia akan menjadi hambatan seri ya, R1 dengan R2 menjadi seri. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Oke, kita lihat gambarnya anak-anak ya. Jadi di soal sudah ada R1-nya adalah 4 ohm, R2 3 ohm, dan R3 adalah 6 ohm. Jadi langkah pertama kita harus mencari R total ya. Namun sebelum mencari R total, kita harus mencari R yang paralel dulu, yang ini ya. Harus cari R yang ini ya. R yang ini terus kita cari. Jadi dengan rumus ini ya, RP sama dengan, masih ingat rumus cepatnya ya, RP sama dengan R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Gimana jadinya?
R2 nya berapa? 3 dikali 6 per 3 ditambah 6, berarti berapa? 18 dibagi 9 sama dengan 2. Oke. Nah, itu untuk RP. Kita mencari R total nih ya. Langkah pertama ya. Langkah pertama adalah mencari R total. Nah, sehingga kalau dilihat gambar di sebelahnya yang ini ya, R2 dengan R3 itu sudah digabung menjadi satu, yaitu ini ya. Gabung menjadi satu ini besarnya sama dengan berapa? Besarnya adalah 2 ohm. Oke. Ini 2 ohm ya. Nah, sekarang R1 nya besarnya berapa? Ini 4 ya. 4 ohm. Ya. Oke. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Nah, gambar ini perlu nanti kalian menjelaskan apa nih kalian mengetahui tentang arus yang ada di seri. Ya, nanti kembali lagi ke arus yang ada di paralel. Ya. Oke, kita cari R totalnya, berarti R totalnya adalah R1 ditambah RP. Sorry, RP ya. Sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 ohm. Oke. Itulah R totalnya. Ya. Nah, langkah berikutnya dari R seri ini, yang tipe seri ini, kita cari yang namanya arus. Oke. Dari yang seri ini ya, kita melihat gambar ini ya, jangan lihat gambar ini lagi, kita lihat gambar ini dulu untuk mencari I nya, karena V totalnya sudah diketahui berapa, 12 volt. Oke, ini V total sama dengan 12 volt. Kita lihat gambar ini saja dulu ya, kita cari I nya, I total. Baik, I total sama dengan rumusnya apa? V ya, V total dibagi R total. Berapa? V totalnya adalah 12 dan R totalnya adalah 6. Ini ya, ini R totalnya ya. Terus hasilnya adalah 2 ampere. Nah, ini adalah I total, berarti ya. Ini kita lihat di sini ya. I di R1, nah berarti namanya I1 besarnya adalah 4 ohm. 4 ampere. Dah, dan I di R paralel ya, itu juga 4 ampere. Kok 4 ampere? Sorry. Ulangi ya. Ini bukan 4 ampere. Jadi adalah 2 ampere, ini 2 ampere. Ya. Oke. Itu kenapa dia sama? Nah, kenapa dia sama? Karena sifat di rangkaian seri, ini I-nya adalah sama. I sama. Ingat kemarin ya? I di sini sama dengan I di sini sama. Ya. Sama dengan I total juga. Berarti di sini ya, I totalnya 2, I satunya 2, IP-nya juga 2. Oke. Nah, berarti nanti kita harus mencari R-nya ya, mencari V-nya ya. V di rangkaian seri ini ya. Nah, kita harus cari V-nya. Oke. Nah, V1, nah, V di R1, V di R1 ya. V di R1 rumusnya apa? I kali R. I1 kali R1 sama dengan apa? I1 nya 2, R1 nya 4. Hasilnya berapa? 8 ya. Terus V V di P. V di P. Rumusnya apa? IP kali RP. IP-nya berapa? IP-nya 2, RP-nya adalah 2, sama dengan berapa? 4
vol, ini vol juga ya. Oke, itu dulu sudah dipahami ya. Jadi kita perhatikan yang rangkaian seri dulu. Yang rangkaian seri dulu ya. Dari I-nya kita lihat I itu sama di seri dan yang berbeda adalah V-nya. Nah, ini V-nya itu adalah jumlah, maka V1 tambah VP. Kenapa dia namanya VP? Karena dia melewati hambatan P yang ini ya. Hambatan P yang ini. Oke, namanya VP ya. Kita lanjutkan sekarang. Setelah di seri, kita kembalikan lagi ke gambar yang paralel ya. Yang paralel dan campuran ya. Nah, maka dari itu kita sudah tahu di sini I sudah tahu kan? IR1 itu adalah ini 2 ampere ya kan? Terus di IP-nya, nah, IP-nya ini adalah 2 ampere juga ya kan? Dan VP-nya di sini berapa? Nah, Bapak buat di sini ya. I1-nya berapa? 2 dan V di satunya adalah 8. Nah, ini sudah lengkap. Ya, tadi kita hitung. Terus di sini IP-nya adalah berapa tadi? Juga 2 ya. Dan VP-nya adalah 4 volt. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Kita bisa lihat sifatnya paralel sekarang ya. Masih ingat nggak? Paralel itu V-nya sama. Nah, V-nya sama sehingga nah, kita lihat di sini. Kalau V-nya sama, maka R2, nah, R2 ini V-nya adalah juga 4 ya kan? Nah, juga R3 V3-nya juga 4. Ulangi lagi sekali ya. Ketika kita sudah selesai menyelesaikan dalam bentuk seri, kita kembalikan lagi ke yang campuran. Nah, yang campuran ini kita fokus ke yang paralel saja. Karena yang ini sudah kita ketahui ya. I1-nya berapa? I1-nya 2, V1-nya 8, dan yang paralel ini IP-nya 2, VP-nya 4. Kan gitu ya. Dari mana dapat? Dari hitungan yang ini. Nah, dari hitungan yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sifat dari rangkaian paralel. Apa? Yang sama apa? Yang sama adalah tegangannya. Ini sama ya. Ini sama. Oke. Berarti tegangan di R2 itu juga 4. Namanya V2. Ya kan? Dah, tegangan di R3, V3 sama dan juga 4. Tinggal kita apa? Menghitung I-nya. Oke. Kita tinggal menghitung I-nya. Karena kita sudah tahu apa? V-nya sudah tahu ya. Tinggal kita hitung I-nya saja. Oke. Sudah. Kita hitung di sini ya. Maka I2 itu rumusnya apa? V2 dibagi R2. Kan gitu kan? Ini 2, 2, 2. Nah, berapa besar V2? Besar V2 adalah sama dengan VP, yaitu 4 dibagi berapa besar R2? Nah, kita lihat di sini R2. Di sini R2 ya. R2-nya di sini ya. R2-nya 3. Oke, berarti sama dengan 4/3. Dah?
Nah, sekarang lanjut ke I3 ya. I3 itu besarnya berapa? Rumusnya apa? V3 dibagi R3 sama dengan V3 sama dengan VP. Ya enggak? V4 bagi R3-nya berapa? R3-nya adalah 6. Maka hasilnya adalah 4/6. Nah, inilah hasilnya ya. Oke. Nah, tadi kita tahu nggak berapa besar IP? Ya, ingat nggak sifatnya paralel? Paralel itu IP-nya, nih lihat ya, nih IP-nya itu adalah cabang ya, tambah ya. Ingat sifat paralel, I-nya tambah, IP sama dengan ya I2. Nah, yang ada di sini ya, I2 tambah I3 di sini, I2 tambah I3. Oke. I2 tambah I3. Oke. Tulis di sini ya. I2 ditambah I3. Dah. Nah, sehingga kita coba hitung ya, kita buktikan saja. Apakah benar sama dengan 2? Tadi IP-nya kan 2 ya. Ini 4/3 ditambah 4/6. Ini berarti samakan penyebut ya. Kali 2, ini kali 2. Ini hasilnya berapa? 8/6 ditambah 4/6 sama dengan berapa ini? 12/6 sama dengan 2. Ternyata IP-nya itu cocok sama dengan 2. Mana dia? Ini kita lihat. Nih, IP-nya sama dengan 2. Di sini juga ada ya. IP-nya sama dengan 2. Oke. Berarti jawaban kita sudah benar. Baik. Ini Bapak bisa lihatkan. Kelihatan ya. Oke, Bapak perbesar sekarang dulu ya, biar tampak jelas ya. Dari sini aja ya. Oke. Baik. Oke, itu tadi penjelasan tentang rangkaian listrik campuran ya. Mudah-mudahan anak bisa mengerti. Mohon dilihat video pembahasannya secara berlahan-lahan. Jadi itu sudah Bapak rasa sudah jelas, cuman videonya agak bolak-balik dikit ya. Mohon maaf karena kamera yang Bapak gunakan sangat terbatas ya. Baik, anak-anak, di pertemuan terakhir kemarin Bapak memberikan 3 soal ya tentang rangkaian listrik. Yang pertama yang rangkaian listrik seri, yang kedua adalah rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga adalah yang campuran. Di pertemuan kemarin Bapak tidak meminta anak-anak untuk mengerjakan itu ya. Jadi sekarang Bapak minta untuk anak-anak mengerjakan soal nomor 3 ya, mohon dikerjakan dengan baik. Itu dikerjakan di tugas GCR nanti ya. Jadi kerjakanlah soal nomor 3
caranya sama dengan eh, pengerjaan yang barusan Bapak jelaskan, cuma Bapak ubah angkanya saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Bapak tentang rangkaian listrik campuran, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dengan Paramesanti untuk pertemuan kali ini. Ngiring aturang Paramesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.